sehingga taburan firman Tuhan yang akan kami pelajari pagi ini boleh memberikan kontribusi nyata dalam iman dan pengharapan kami. Bersabdalah bagi kami saat ini Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi untuk semua. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pagi ini kita telah dibangunkan lagi, kita boleh saling menguatkan, dan kita boleh berdoa bersama-sama, menyampaikan permohonan kita. Dan saya percaya ini adalah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Sepanjang pekan ini, kita akan melihat bagaimana kemurahan kasih Tuhan yang sudah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, yang mampu mengubah sesuatu dari hal yang tidak memiliki arti, diubahkan memiliki arti yang tidak ternilai. Kita sudah pelajari kemarin tentang dasar sifat hakiki Allah. Allah adalah kasih. Tabiat Allah itulah kasih. Dan Allah mau kasih yang ia miliki ini terejawantahkan di dalam kehidupan setiap pribadi yang mengaku sebagai umat-umat Tuhan. Di pagi ini kita tidak punya waktu banyak. Izinkan saya masuk pada inti pembahasan pagi ini. Merasakan bagaimana kasih itu bisa mengubah Anda dan saya menjadi seperti yang Allah kehendaki. Tabiat yang Allah kehendaki. Dasar ayat yang akan kita pelajari pada saat ini kita ambil bersama-sama di dalam Galati pasal 5 ayatnya yang ke-22 dan 23. Saya membaca, Bapak Ibu boleh memperhatikan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dalam bahasa asli Alkitab, Perjanjian Baru, di ayat ini, kata kasih, kata buah roh, fruit, dia bukan jamak, satu, bukan fruits. Tapi Alkitab King James juga bilang dia buah, satu. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, pendeta, kenapa ini ada banyak sekali nih buah roh? Bapak Ibu Saudara-saudara, para pelajar Alkitab menyimpulkan bahwa buah roh itu hanya satu. Apa itu? Buah roh itu adalah kasih. Kenapa banyak di belakang? Dalam bahasa asli, Perjanjian Baru, dalam bahasa Greka, buah roh cuma satu. Tetapi dia ada dalam 8 rasa. Saudara pernah makan buah manggis? Pernah buka buah manggis? Buahnya satu. Tetapi kamarnya di dalam ada 7, ada 9, bahkan ada 11. Demikian juga dengan buah roh. Buah roh itu sebenarnya hanya satu. Apa itu? Ya kasih. Kasih itu, kalau Anda kasih, maka Anda akan bersuka cita. Kalau Anda kasih, maka ada damai sejahtera. Kalau Anda mengasihi, maka ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pagi ini, mari kita makan buah rasa kasih itu tentang dua hal ini. Yang pertama adalah rasa buah kasih itu sehubungan dengan sukacita dan damai sejahtera. Ada beberapa ayat petunjuk yang akan kita lihat dasar-dasarnya. Mari kita lihat. Saya coba melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu sukacita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita itu adalah suka hati, girang. Dari kata ini kita dapat turunan bersukacita. Mari kita lihat beberapa ayat di dalam Alkitab sehubungan dengan bersukacita. Saudara, dalam 2 Tawarik 7 ayat 10. Sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada
mereka. Apa yang mendorong kita pagi ini bersuka cita? Yang pertama adalah kebaikan Tuhan. The goodness of God. Kebaikan Tuhan. Anda dan saya bersuka cita karena pagi ini kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Kemudian ada beberapa ayat yang memberikan amaran. Ada beberapa orang yang terjebak dalam sukacita negatif. Mengapa saya katakan sukacita negatif? Mari kita lihat amaran firman Tuhan sehubungan dengan sukacita yang negatif. Mazmur 35 ayat 26. Biarlah kita malu dan tersipu-sipu orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Lalu ayat berikut dia bilang, Amsal 24 ayat 17. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Wah, ternyata ada juga sukacita palsu yang ditawarkan setan. Apa itu? Ya, bersuka cita kalau melihat orang jatuh atau melihat musuh kita. Dalam dialek Manado, ngana tobat, baru ngana rasa. Kadang-kadang kita melihat orang terperosok, kita malah bertepuk tangan. Apakah ini sukacita yang benar? Menurut firman Tuhan, hal seperti itu janganlah ada di dalam hati kita. Kalau kita mau mengadopsi kasih Tuhan dalam hidup ini, jangan pernah bersuka cita atas kemalangan orang lain. Ada banyak orang yang susah melihat orang senang dan senang kalau melihat orang susah. Jangan ada itu di antara umat-umat Tuhan. Apalagi hal sukacita yang dianjurkan Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 12, bersukacita dan bergembira karena apa katanya? Upahmu besar di surga. Bagaimana kita bisa mendapatkan upah besar dalam kerajaan surga? Itu kalau kita selalu ada dalam perintah dan melakukan kehendak Bapa. Lukas 15 ayat 9, 23, 29, dan 32. Intinya adalah bersukacitalah kalau ada seorang berdosa bertobat. Kalau ada seorang yang tadinya hilang dan tak berpengharapan, tapi kembali menumbuhkan jalan keselamatan, maka wajib Anda dan saya merasakan sukacita itu oleh karena melihat orang lain bertobat kembali kepada Tuhan, bukan bersukacita karena orang jatuh dalam dosa. Lalu apalagi yang perlu membuat kita bersukacita? Lukas 10 ayat 20 bagian akhir. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Oh, alangkah indah sukacita bila nama saudara dan saya tertulis di dalam kerajaan sorga. Baik saudara-saudara, waktu kita singkat, saya ingin membahas lagi satu rasa dari buah kasih di pagi ini. Apa rasa kasih itu menurut Galati pasal 5? Yaitu damai sejahtera. Menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, aman, tentram, tenang. Dari kata damai sejahtera, kita dapat kata keturunannya berdamai, kedamaian, memperdamaikan, perdamaian. Sekali waktu di kota Seoul diadakan lomba melukis. Tema yang diberikan oleh panitia adalah gambarkanlah, lukiskanlah suasana yang damai. Dan benar, saya pendekkan ceritanya. Dari sekian lukisan yang masuk, ada 3 lukisan yang dipandang yang dipandang oleh panitia yang masuk kriteria mereka. Pelukis yang pertama melukiskan satu pemandangan pantai di mana ada
satu buah kapal yang sedang berlayar dari Tanjung kelihatan. Kapal ini sedang berada di sebuah pantai yang kelihatan di atas laut yang begitu tenang dan damai. Kapal ini sedang berlayar di atas laut yang sangat tenang. Yang kedua, pelukis ini melukiskan satu pemandangan indah di sebuah lembah dengan pohon-pohon dan kembang-kembang yang bermekaran. Sehingga suasana begitu nyaman dan tenang, damai. Tapi kedua lukisan ini tidak memenuhi kriteria Dewan Yuri pada akhirnya. Muncul lukisan yang ketiga. Saudara tahu apa yang dilukiskan? Dia melukiskan tentang sebuah pemandangan laut di mana ada ombak yang begitu hebat memecah pantai, teluk itu, sehingga kelihatannya hampir saja semua yang ada di pinggir pantai itu berantakan. Ketika para Dewan Yuri memperhatikan dengan teliti, rupanya ada sebuah perhatian yang mereka taruh oleh karena di tengah ombak yang bergelora itu, dia lukiskan ada satu batu karang yang menonjol sedikit di antara ombak-ombak yang begitu kencang. Dan di antara batu karang itu ada satu sarang burung dan ada 3 ekor burung yang teduh di sana menanti ibunya membawa makan. Saudara, dalam kehidupan ini rupanya damai sejahtera itu adalah ketika kita merasa damai bila mana kita melihat di lingkungan kita penuh dengan kegoncangan hidup, badai hidup, pencobaan, tantangan, penderitaan. Tetapi orang yang berada di dalam Yesus akan terus merasakan kedamaian di dalam Tuhan. Mengapa bisa muncul kedamaian? Karena kedamaian itu adalah rasa atau satu tes, atau satu bumbu, satu menu yang akan melengkapi kasih sukacita surgawi. Matius pasal 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Kalau Anda ingin disebut anak-anak Allah, wajib hukumnya saudara harus membawa damai kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita lihat tulisan-tulisan lain di dalam Alkitab sehubungan dengan damai sejahtera ini. Mari kita lihat di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 23 dan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seandainya masih ada sandungan di hatimu, seandainya ada masalah yang belum saudara selesaikan dengan saudara, dengan sahabat, dengan pimpinan, dengan bawahan, dengan sejawat kerja Anda, saudara, doamu tidak akan didengar. Ketika saudara berdamai dengan orang lain dan menyampaikan doa permohonan kepada Tuhan, itu akan berterima di hadapan Tuhan. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Pagi ini saya ingin bertanya kepada kita semua yang hadir di Zoom meeting ini. Sudahkah Anda dan saya
berdamai dengan suami Anda? Sudahkah Anda berdamai dengan istri Anda? Sudahkah Anda berdamai dengan anak-anak Anda? Sudahkah saudara berdamai dengan orang tua kita semua? Sudahkah kita berdamai dengan tetangga kita? Sudahkah kita berdamai dengan sesama anggota jemaat di gereja kita yang mungkin memiliki persoalan, pertentangan, percederaan? Sudahkah saya berdamai dengan atasan saya di kantor? Sudahkah saya berdamai dengan bawahan saya di kantor? Lebih daripada itu, sudahkah saya berdamai dengan Tuhan yang telah memberikan kedamaian abadi di dalam hati ini? Pagi ini, mari kita petik buah roh ini dalam rasa sukacita dan damai sejahtera. Oh, kiranya hari ini kita akan dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian surga, damai sejahtera surga akan kita rasakan. Oleh karena itu adalah tabiat Allah yang Ia ingin terejawantakan, terduplikasi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mengaku pengikut-pengikut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini dan merasakan kasih Tuhan dalam rasa sukacita dan damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan akan memenuhi kehidupan saudara dan saya. Sukacita sejati akan kita miliki ketika kita memiliki kasih yang ajaib, kasih yang sempurna yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya. Tuhan memberkati kita dalam pelayanan kita hari ini, dalam semua kegiatan kita, apa saja yang kita lakukan di hari ini. Biarlah kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera, sehingga kasih Tuhan itu boleh mengubahkan kehidupan kita dan merasakan sukacita, damai sejahtera sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena berkat Tuhan boleh kami rasakan. Jadikanlah kami umat kecintaan Tuhan. Mampukan kami menduplikasi kehidupan Yesus. Sehingga kasih yang adalah tabiat Allah itu sendiri mampu mengubah segalanya. Hal yang tidak benar, hal yang masih perlu kami perbaiki. Sehingga benar-benar hidup kami diubahkan oleh kasih surga yang terindah. Oh, kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami semua sepanjang hari ini adalah doa kami di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita adalah doa saya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.